Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala habibinal mustafa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafaq. Khawati fillah azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah kita berada di bulan yang penuh berkah ini, di bulan mulia ini adalah satu nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri, yang mana di bulan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala janjikan ampunan kepada kita semua yang mendapatkannya dan kepada kita semua yang berkesempatan untuk beribadah di dalamnya. Khawati fillah azanallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Asr, yang mana di sini Allah kabarkan bahwa manusia mayoritas akan mendapatkan kerugian, akan tetapi tidak dengan 4 orang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali mereka-mereka yang hidup dalam keimanan, yang tumbuh dengan beramal soleh, yang senantiasa menasehati dalam hal kebaikan dan kesabaran. Khawati fillah azanallahu wa iyyakum. Allah mulai paragraf dari ayat-ayat yang disebutkan di dalam surat Al-Asr ini dengan sumpah. Wal asr, Allah bersumpah demi masa. Yang mana para ulama menyebutkan bahwa makna dari Allah bersumpah demi masa, demi waktu ini adalah urgensi waktu bagi kaum muslimin, bagi orang yang beriman, sebagaimana disebutkan di dalam tafsir, salah satu tafsir karya Imam Syekh Sulaiman Al-Lahim, beliau menyebutkan bahwa makna dari Allah bersumpah dengan waktu asar atau demi masa ini, yaitu Allah ingin menunjukkan tentang urgensi waktu bagi orang yang beriman, yang mana kita semua paham bahwa kita tak mungkin mampu beramal, kita tak mungkin mampu bertaubat apabila waktu yang kita miliki tidak ada. Allah berikan waktu kepada kita, berarti Allah berikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa bertaubat kembali kepada Allah. Allah berikan kesempatan untuk kita senantiasa beramal soleh ketika menapaki dunia ini. Khawati fillah azanallahu wa iyyakum. Lalu di ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar tentang manusia yang akan mendapatkan kerugian, bahkan semua manusia disebutkan di ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Mayoritas manusia akan mendapatkan kerugian sebagaimana yang disebutkan di dalam tafsir Taisir Kalimur Rahman bahwa kerugian yang akan mereka dapatkan adalah khosirat dunya wal akhirah, rugi di dunia dan rugi di akhirat, serta kerugian dengan hilangnya kenikmatan, bahkan lebih dari itu kerugian yang akan mereka dapatkan istihqaqul jahim, mereka berhak mendapatkan neraka jahim. Na'udzubillahi min dzalik. Akan tetapi busra lana, kabar gembira bagi kita ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, bahwa Allah sampaikan ada 4 manusia, 4 karakter yang tidak akan mendapatkan kerugian ini. Di ayat yang selanjutnya, ayat ketiga, Allah sampaikan, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Orang-orang yang akan Allah janjikan terbebas dari kerugian adalah orang-orang yang hidup dengan keimanan. Mereka, kecuali mereka-mereka yang beriman, beramal soleh, saling nasihat dalam kebaikan, dan saling menasihati dalam kesabaran. Kita paham bahwa iman dan amal soleh senantiasa Allah sandingkan dan Allah janjikan dengan janji nikmat yang hakiki, yaitu surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah sampaikan di dalam surat Al-Bayyinah, innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyya rabbah. Masyaallah. Bahwa balasan bagi mereka di sisi Rabb-nya adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, maka mereka itulah yang mendapatkan balasan karena takut kepada Rabb-nya. Akhwati fil azanallah wa iyyakum, orang yang beriman dan beramal soleh Allah janjikan dengan janji surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Lantas yang ketiga, bahwa orang-orang yang akan terbebas dari sifat yang terbebas dari kerugian adalah yang senantiasa menasihati dalam perkara kebaikan. Sebagaimana kita faham, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia, mengajak dalam perkara-perkara yang ma'ruf dan melarang mencegah dari hal-hal yang mungkar, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar, mereka yang saling menasihati dalam kebaikan, mereka yang mendakwahkan Islam, mendakwahkan iman, maka mereka itu tidak pernah merasakan kerugian. Yang terakhir adalah mereka-mereka yang senantiasa saling menasihati dalam kesabaran. Maka orang-orang yang selalu menasihati dalam kesabaran saat saudaranya tertimpa musibah, diberi ujian, saling menguatkan, maka mereka ini akan mendapatkan kenikmatan tanpa kerugian. Mereka akan terbebas dari kerugian, mereka akan hidup dalam kenikmatan yang kekal abadi di surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa memperbaiki amal, kita bisa senantiasa bertobat, kita bisa memperbagus iman kita untuk senantiasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai nanti Allah wafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Barakallahu fikum, astaghfiru minkum katsiran. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.